Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materinya mengenai tabel mortalitas. Jadi ini yang pertama mengenai teori peluang ya. Teori peluang sebenarnya udah kita pelajari di statistik. Nah, ini misalnya contohnya ya. Pada percobaan sebuah koin yang ditos, maka titik sampel yang mungkin didapat adalah munculnya muka atau belakang koin, sehingga ruang sampel untuk percobaan tersebut adalah, jadi kalau koin dilempar, maka ruang sampelnya adalah yang mungkin muka dan belakang. K1 adalah kejadian munculnya muka, maka peluang munculnya kejadian muka berarti kan 1 dari 2. Banyak kejadian dibagi ruang sampelnya kan, kalau peluang banyak kejadian muncul muka dan belakang sekaligus, itu tidak mungkin, jadi 0 peluangnya. Yang kedua, peluang terambilnya kelereng berwarna hijau pada pengambilan tunggal dari sebuah kotak berisi 2 kelereng hijau dan 9 kelereng kuning adalah 2/11. Peluang terambil kelereng hijau kan ada 2. Ruang sampelnya berapa jumlah semua kelerengnya? Kan 9 tambah 2 jadinya 11. Jadi peluangnya 2/11. Diingatkan kembali, ini peluang itu sifat-sifatnya, peluang itu nilainya besar sama dari 0, kecil sama 1. Peluang himpunan kosong yang kedua ya, peluang himpunan kosong itu adalah 0. Kalau peluang ruang sampel adalah 1. Peluang A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. A komplemen itu kan tidak terjadinya kejadian A atau lawannya. Peluang A gabung B adalah peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Kalau A gabung E itu peluang terjadinya A atau B. Kalau irisan itu terjadi ke keduanya sekaligus. Yang kelima, jika A subset atau subhimpunan dari B, maka peluang A kecil sama peluang B. Yang keenam, peluang A jika B terjadi terlebih dahulu sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Jadi A garis B itu artinya peluang A jika B telah terjadi. Dan ini dibagi itu kejadian yang saling lepas dan saling bebas. Kalau kejadian saling lepas itu, kejadian yang satu jika tidak lebih dari 1 kejadian dapat terjadi dalam 1 kali percobaan. Jadi 2 kejadian dikatakan saling lepas jika tidak lebih dari 1 kejadian dapat terjadi dalam 1 kali percobaan. Jadi dia tidak bisa terjadi sekaligus atau bersamaan. Misalnya dalam pengambilan satu kartu dari satu kartu, kejadian terambilnya kartu as dan terambilnya kartu raja adalah saling lepas. Kenapa saling lepas? Kan kita mau mengambil satu kartu, tidak mungkin langsung 2 kartu terambil, kartu as dan kartu raja. Ini namanya kejadian saling lepas. Dalam asuransi jiwa, kematian seorang individu juga diasumsikan saling lepas dengan kejadian meninggalnya individu lain. Jadi tidak bisa kita kaitkan meninggalnya satu orang dengan orang lain. Jadi ini disebut kejadian saling lepas. Jika A dan B kejadian saling lepas, maka peluang A iris B sama dengan 0. Akibatnya, sesuai sifat tadi yang nomor 4, peluang A gabung B karena irisannya 0, peluang A tambah peluang B. Kalau kejadian saling bebas, maka berlaku peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh, peluang Adi meninggal dalam tahun ini adalah 0,02, sementara peluang Budi meninggal 0,05. Misalkan, jadi kita misalkan A itu kejadian Adi meninggal dan B kejadian Budi meninggal.
Jika kita ingin menghitung peluang Adi masih hidup jika Budi meninggal, maka kita peroleh peluang Adi masih hidup jika Budi meninggal. Peluang A komplement jika B masih hidup ya. Di peluang A komplement sama dengan 1 dikurang 0,02 sama dengan 0,98. Jika kita ingin menghitung peluang tepat 1 yang masih hidup, maka kita peroleh melalui, kalau 1 yang masih hidup berarti kan 1 hidup 1 meninggal. Jadi misalnya Adi hidup maka Budi meninggal, atau Adi meninggal diiris sama Budi hidup, lalu digabung. Jadi A komplement iris B digabung sama A iris B komplement. Nanti dapat dijumlahkan ya, hasilnya 0,068. Kita masuk ke ekspektasi. Peluang suatu kejadian terjadi adalah P, sementara nilai diperoleh kejadian tersebut M, maka ekspektasi nilai kejadian itu adalah P kali M. Misal, seseorang akan menerima Rp500 jika muncul muka dalam pelemparan koin, maka ekspektasi uang yang diperoleh dari pelemparan koin tersebut adalah peluangnya dikali nilai yang diperoleh di kejadian tersebut ya, M-nya. Peluang muncul muka dalam pelemparan koin kan 1/2 dikali 500, jadi 250 ekspektasinya. Contoh, misalkan peluang Amir meninggal dalam tahun ini adalah 0,7 dan peluang Bakri meninggal dalam tahun ini adalah 0,9. Berapa peluang keduanya masih hidup tahun depan? B, tepat 1 dari mereka sudah meninggal tahun ini. Keduanya masih hidup tahun depan. Kita misalkan A itu kejadian Amir meninggal tahun ini. B, kejadian Bakri meninggal tahun ini. Berarti peluang A adalah 0,7, peluang B adalah 0,9. Peluang keduanya masih hidup tahun depan artinya apa? Peluang A komplement iris B komplement. Dapatnya 0,003. Kalau peluang tepat 1 sudah meninggal, artinya 1 meninggal 1 hidup. A iris B komplement digabung sama A komplement iris B. Dapat hasilnya 0,34 nanti. Yang kedua, peluang seorang pria berusia 20 dan berusia 40 masing-masing masih hidup dua-duanya 20 tahun lagi adalah 0,6. Dari 50.000 pria yang hidup pada usia 20, 3.000 akan meninggal sebelum mencapai usia 25. Tentukan peluang seorang pria berusia 25 tahun untuk hidup 35 tahun lagi. Nah, di sini dibagi-bagi. A itu kejadian seorang yang B kejadian seorang berusia 40 hidup 20 tahun lagi. Jadi akan tadi dia ada 2 orang pria usia 20 dan 40. Nah, kejadian A itu dia berusia 20 hidup 20 tahun lagi, berarti sampai usia 40. Yang B kejadian pria berusia 40 hidup 20 tahun lagi, berarti sampai usia 60. C kejadian seorang berusia 20 hidup sampai usia 60. Yang D kejadian seorang berusia 20 hidup sampai usia 25. Yang E kejadian seorang berusia 25 hidup sampai usia 60. Yang ditanya, tentukan peluang seorang pria berusia 25 tahun untuk hidup 35 tahun lagi, berarti sampai usia 60 ya. Peluang E yang ditanya berarti. Ya, kita buat yang diketahui. Peluang pria berusia 20 dan 40 hidup dua-duanya 20 tahun lagi, berarti A iris B 0,6 peluangnya. Terus 20 sampai usia 60. Kenapa peluang C itu sama dengan 0,6? C itu kan kejadian seorang berusia 20 hidup sampai usia 60. Artinya kan sama saja dengan A iris B kan, kejadian seorang berusia 20 hidup 20 tahun lagi, kejadian seorang berusia
40 hidup 20 tahun lagi. Artinya A iris B kan sama saja dengan C, kejadian seseorang berusia 20 hidup sampai 60. Jadi peluang C juga 0,6. Peluang D, peluang kejadian seseorang berusia 20 hidup sampai usia 25. Di soal kan diketahui dari 50.000 pria yang hidup di usia 20, 3.000 akan meninggal sebelum usia 25. Kalau 3.000 meninggal berarti sisa yang hidup berapa sampai usia 25? Sisa yang hidup berarti kan 50.000 dikurang 3.000 dapat 47.000. Peluang yang hidup usia 20 sampai 25 artinya berarti 47.000 dibagi 50.000. Nah, ini dia kan 47.000 bagi 50.000 dapat peluang D, peluang seseorang yang berusia 20 hidup sampai usia 25 adalah 0,94. C itu kan kejadian berusia 20 sampai 60. Kan D sama E itu kan dipisah 20 sampai 25, 25 sampai 60. Karena dia saling bebas, bisa kita buat C itu D iris E sama kayak A iris B tadi ya, sama dengan C. Nah, C itu kan D iris E. Jadi peluang C sama dengan peluang D kali peluang E. Kalau saling bebas kan dikalikan. Karena kita mau mencari E, peluang E, jadi peluang E itu peluang C dibagi peluang D. Dapat 30/47. Lanjut, peluang seseorang berusia 20 tahun, hidup 20 tahun lagi adalah 0,9. Jadi kita buat A itu adalah kejadian berusia 20 tahun, hidup sampai usia 40. Sementara peluang seseorang berusia 40 tahun, hidup 10 tahun lagi. Jadi B adalah kejadian seorang berusia 40 tahun, hidup sampai usia 50. Karena dia hidup 10 tahun lagi ya, berarti sampai usia 50. Jadi peluang A 0,9, peluang B adalah 0,8. Ditanya berapa peluang seseorang berusia 20 hidup 30 tahun lagi. Berarti 20 hidup usia 20 hidup 30 tahun lagi berarti sampai usia 50, sampai usia 50. Berarti sampai usia 50 itu apa? A tadi kan usia 20 sampai 40. B 40 sampai 50. Artinya kan irisan A sama B ya. Maka yang A itu ditanya peluang A iris B. Peluang A iris B itu kan peluang A kali peluang B. Peluang A kan udah diketahui, peluang B udah diketahui. Jadi tinggal kita kalikan, dapat hasilnya 0,72. Yang B meninggal sebelum usia 50. Meninggal sebelum usia 50 artinya dia komplemennya ya. Karena tadi kalau A iris B kan hidup usia 20 sampai usia 50. Sekarang dia meninggal sebelum usia 50. Artinya kan komplemennya, komplemen dari yang A kita tadi cari tadi. Tinggal dikurangi saja. Kalau komplemen itu kan dikurang 1 dikurang peluang A iris B. Jadi 1 kurang 0,72 dapat hasilnya adalah 0,28. Yang C meninggal antara usia 40 dan 50. Meninggal antara usia 40 sampai dan 50 ya. Artinya dia hidup dulu kan sampai dari usia 20 dia hidup dulu sampai usia 40. Terus dari usia 40 sampai 50 ini dia meninggal. Artinya apa? Peluang A iris peluang B komplemen karena dia hidup dulu ya, hidup dulu sampai usia 40. Di antara 40 sampai 50 ini dia meninggal, artinya B komplemen yang kita mau. Makanya di sini jawabannya yang di C ini peluang A iris B komplemen karena kan A dia hidup dulu sampai 40 baru meninggal di usia 40 sampai 50. Peluang A ini maksudnya ya, peluang A dikali peluang B komplemen, ini peluang A harusnya ini. Kali B komplemen, peluang A kan 0,9. Peluang B komplemen 1 dikurang 0,8, jadi dapat 0,18. Itu soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Peluang seseorang berusia X akan meninggal dalam 1 tahun adalah 1/10. A, B, C, D berusia X. Tentukan peluang bahwa dari 4 orang tersebut, A meninggal pertama dalam 1 tahun tersebut. Peluang A meninggal pertama dalam 1 tahun. Jadi peluang 1 orang meninggal dalam 1 tahun 1/10. Nah, dari mana dapatnya ini 6/24 ini dari mana dapatnya? Peluang A yang pertama meninggal berarti kan dia ada 4 orang. Kalau peluang A meninggal 1/4 berarti kan, atau 6/24.
dikalikan sama peluang dia meninggal dalam 1 tahun, dikali 1/10. Jadi 1/4 dikali 1/10. 1/40 atau 0,025. Dari situ dapatnya ya. Kita masuk tabel mortalitas. Tabel mortalitas, mortality table, life table, pada umumnya adalah daftar kehidupan dan kematian dari sekelompok orang. Kadang-kadang life table juga dibuat untuk produk seperti barang elektronik, mesin, dan lain-lain. Manfaat dari tabel mortalitas ini adalah untuk melihat kemungkinan kematian seseorang dalam jangka waktu tertentu, menaksir distribusi survival untuk data yang kontinu. Tabel mortalitas ada bermacam-macam karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan dipengaruhi oleh faktor geografis, jenis kelamin, dan lain-lain. Walaupun demikian, setiap tabel mortalitas mestilah memuat usia dilambangkan dengan X. Jadi lambang-lambang ini harus dipahami ya, karena nanti untuk tabel mortalitas kita banyak menggunakan lambang-lambang. Jadi kita harus hafal ini lambang dari apa, ini lambang dari apa. Usia itu dilambangkan dengan X, dimulai dari usia 0 sampai usia tertinggi di mana diperkirakan masih ada orang hidup. Dilambangkan dengan omega. Jumlah orang yang masih hidup pada usia X dilambangkan dengan LX ini ya, L kecil. Jadi LX itu jumlah orang yang masih hidup pada usia X. Jumlah orang yang meninggal dalam setahun usia X dilambangkan dengan DX. Jadi L itu life, hidup. D itu death. Jadi kalau meninggal D, hidup L, kecil, D kecil ya. Peluang seseorang berusia X untuk hidup 1 tahun lagi dilambangkan dengan, karena ini peluang hidup, jadi kalau X hidup 1 tahun lagi maka kita tulis 1PX. Jadi peluang sesat X hidup 1 tahun lagi. Kalau 2PX, peluang X hidup 2 tahun lagi. Itu hidup. Kalau meninggal dilambangkan peluang meninggal Q. Jadi 1QX itu peluang seseorang berusia X meninggal 1 tahun lagi. Harapan hidup seseorang berusia X dilambangkan dengan EX. Jadi E kecil X itu harapan hidup seorang berusia X. Pembentukan tabel bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya cara konvensional, di mana pengamatan dilakukan melalui suatu jangka waktu yang panjang terhadap sekelompok sampel orang yang kemudian didata umur kematiannya. Atau metode yang kedua dengan metode fraksi umur terakhir. Pada buku ini akan diberikan gambaran tentang pembentukan secara konvensional, yaitu dari sensus atau pengamatan. Diperoleh LX dan DX. Semua bayi yang lahir pada tahun awal pengamatan didata dan jumlahnya ditulis sebagai L0. Jadi bayi yang baru lahir itu didata ditulis L0. Dalam 1 tahun bayi yang meninggal didata dan ditulis sebagai D0. Sisanya L0 dikurang D0 adalah bayi yang masih hidup pada usia 1 atau ditulis L1. Jadi L1 itu L0 dikurang D0. L2, L1 dikurang D1. PX, QX, dan EX diperoleh dengan perhitungan. Nah, ini rumus. PX tadi peluang seseorang berusia X ya, hidup 1 tahun lagi. Rumusnya PX sama dengan LX tambah 1 dibagi LX. Atau bisa juga PX ya, PX itu sama dengan 1 dikurang DX per LX. Dari mana dapatnya? Kan tadi dari sini LI tambah 1 sama dengan LI kurang DI. Jadi LX tambah 1 itu bisa kita rubah jadi LX tambah 1 dikurang DX tambah 1 per LX.
bukan dari situ ya, tapi LX tambah 1 itu kan LX tambah 1 itu sama dengan LX dikurang DX dikurang DX. Kan LX tambah 1 dari rumus ini ya. LX tambah 1 sama dengan LX dikurang DX. LX kurang DX. Jadi PX itu sama dengan PX sama dengan LX dikurang DX per LX. Makanya dapat 1 dikurang DX per LX. Dari situ dapatnya QX itu kan 1 kurang PX. Jadi 1 dikurang PX, 1 dikurang ini aja, dapat hasilnya DX per LX. Harapan hidup seseorang berusia X atau EX didefinisikan sebagai rata-rata tahun yang bisa dilewati dalam keadaan hidup oleh seseorang berusia X. Rumusnya ekspektasi EX ya, harapan hidup seseorang berusia X. Jumlah tahun yang masih bisa dilewati orang-orang berusia X bagi jumlah orang yang berusia X. Jadi LX tambah 1 tambah LX tambah 2 sampai kapan dia berusia bisa dilewati ya bagi LX. Dalam penggunaan tabel mortalitas selanjutnya juga kita kenal 3 buah notasi lain. Berikut adalah definisi dan formulasinya. NPX yaitu peluang seseorang berusia X hidup N tahun lagi. Rumusnya adalah LX tambah N per LX. Kalau NQX, peluang seseorang berusia X meninggal N tahun lagi. Karena NQX itu 1 dikurang NPX, jadinya rumusnya NQX itu LX dikurang LX tambah N bagi LX. Lalu ada namanya M garis NQX. Didefinisikan sebagai peluang seseorang berusia X hidup M tahun lagi, tapi meninggal pada N tahun berikutnya. Jadi hidup sampai M tahun, lalu meninggal pada N tahun berikutnya ya. Rumusnya LX tambah M dikurang LX tambah M tambah N dibagi LX. Nah, di sini kita menggunakan tabel mortalitas untuk menyelesaikan soalnya. Contoh, dengan menggunakan tabel mortalitas, hitunglah peluang seseorang perempuan berusia 21 hidup sampai usia 65. Artinya, usianya sekarang 21, hidup sampai usia 65, berarti berapa tahun lagi? 65 dikurang 21, dapat N-nya 44. Jadi, NPX, LX tambah N bagi LX, L65 dibagi L21. Nah, lihat di tabel mortalitas, ini kan perempuan ya. Di halaman 135, ini ada lampiran tabel mortalitas. Jadi tabel mortalitas itu beda laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang halaman 135, tabel mortalitas laki-laki, dimulai dari usia 0, X-nya 0, sampai usia X-nya 107. Nah, ini yang perempuan, tabel mortalitas dari perempuan usia 0 sampai usia 111 ya. Di sini kita lihat nilai LX, DX, PX, QX, dan EX-nya ya. Nah, kita balik ke soal tadi. L65, berarti kita lihat L65 perempuan ya. Kita harus pastikan dulu tabel yang kita lihat adalah tabel perempuan. L65, nah kita cari 65X-nya. Nah, ini dia ya, L65 adalah 86145. Nah, bedakan koma dengan titik di sini. Titik menunjukkan desimal di sini. Kalau koma adalah pemisah ribuan. Jadi koma di sini bukan koma desimal ya, tapi itu pemisah ribuan. Titik itu baru koma desimal. Jadi 65 L65 adalah 86.145.
Jadi harusnya ini yang 86145 ini ya, dibagi L21, L21 99043. Harusnya itu. Jadi ini ada kesalahan. Ini sepertinya rujukannya bukan tabel mortalitas yang di belakang, ini yang rujukannya. Jadi hasilnya bukan ini ya, coba nanti dicari berapa hasilnya. Jadi rujukan kita adalah tabel mortalitas yang di belakang buku kita. Nah, yang B, hidup antara usia 40 sampai 50. Hidup antara usia 40 sampai 50 artinya dia hidup di kita cari dulu peluang dia meninggal. Kalau hidup antara usia 40 sampai 50, kita cari peluang dia komplemennya, peluang dia meninggal antara usia 40 sampai 50 dulu. Kalau dia meninggal antara usia 40 sampai 50, artinya kan dia hidup dulu sampai usia 39, baru di antara usia 40 sampai 50 dia meninggal. Jadi artinya itu hidup sekarang usianya kan 21, hidup dulu sampai usia 39. Artinya hidup dulu sampai usia 40. Berarti berapa tahun lagi tuh? 21 tambah 19 kan? Baru meninggal 10 tahun kemudian. Jadi hidup dulu sampai usia 40, meninggal di antara usia 40 sampai 50, 10 tahun jaraknya. Hidup sampai usia 40 berarti 40 kurang 21 kan 19, maka N-nya di sini 19. Dari 40 ke 50 kan 10 tahun. Jadi M-nya 10. Lihat tabel di belakang nanti, ini salah nih hasilnya. Itu kan peluang dia meninggal di antara usia 40 sampai 50. Kalau peluang dia hidup antara usia itu berarti kan kita tinggal cari komplemennya, 1 dikurang hasil yang kita dapat tadi. Seperti itu ya. Ini pembuktian nih. Nah, yang keempat ini, lelaki A dan wanita B menikah ketika masing-masing berusia 25 dan 21 tahun. Ketika perayaan kawin perak, mereka punya anak laki berusia 24 dan 21 tahun. Berapa peluang semua anggota keluarga masih hidup pada perayaan kawin emas? Kawin perak itu usia perkawinan 25 tahun, kawin emas perkawinannya 50 tahun. Berapa peluang semua anggota masih hidup? Peluangnya masih hidup pada kawin emas ya. Nah, gimana caranya? Kita cari masing-masing peluangnya. Kan dia ada 21 laki-laki, A sama B sama anaknya masing-masing ya. Anaknya laki-laki kedua-duanya. Berarti yang A dulu. A ini usianya X-nya berapa? Di saat kawin perak berarti usia bapaknya A 25 tambah 25 kan. Kalau usia ibunya 21 waktu menikah kawin perak tambah 25 46. Makanya di sini 46 50 ya. 46 ini usia ibunya saat usia kawin perak. 50 ini adalah usia bapaknya saat kawin perak. Nah, ini 24 dan 21 ini adalah usia anaknya masing-masing di saat kawin perak ya. Nah, kan katanya berapa peluang saat semuanya masih hidup pada kawin emas, berarti 25 tahun lagi. Jadi makanya di sini yang sebelah kiri P-nya ada 25 semuanya karena 25 tahun lagi. Masukkan ke rumusnya. Tapi lihat tabel di belakang ya. Sekian.